Sahabat YKB, jumpa kembali dalam program Krida Bagimu Negeri. Program ini adalah kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Universitas Kristen Krida Wacana. Ukrida, tempat yang tepat untuk menyiapkan masa depan bagi Anda bila Anda kaum muda dan masa depan bagi anak Anda bila Anda sebagai orang tua. Program ini mengangkat berbagai tema yang kita hadapi berangkat dari pergumulan kita sehari-hari dan melihatnya dari berbagai perspektif keilmuan, dari mulai kedokteran, psikologi, sosial, ekonomi, dan tentu saja dalam perspektif iman Kristen. Pada episode kali ini mengambil judul Sahabat Curhat. Judul Sahabat Curhat bersama dengan narasumber Dr. Stefanus Suyanto Sanjaya, MSI, Konselor Pastoral, Fakultas Psikologi Ukrida. Terima kasih, selamat datang kembali Pak Stefanus. Pada episode kali ini kita mengambil judul Sahabat Curhat, Sahabat Curahan Hati, begitu kira-kira. Apa itu yang dimaksud sahabat curhat dalam hal ini, Pak? Iya, jadi sahabat curhat ini adalah seorang teman yang spesial, begitu. Teman yang spesial. Lalu teman yang spesial ini memang sudah terlatih untuk mendampingi teman-temannya yang sedang memiliki permasalahan, begitu. Lalu bentuk pertemanan ini juga punya strukturnya. Jadi ada langkah awal, langkah tengah, penutupnya nanti bagaimana, begitu. Lalu tujuannya supaya teman yang bermasalah ini mendapatkan pencerahan gitu. Oh, begini ya jalan keluarnya. Jadi sahabat curhat bukan teman gosip maksudnya, bukan ya Pak? Tidak sekedar menggosip. Tidak sekedar menggosip. Jadi memang sahabat curahan hati ini teman yang istimewa begitu ya. Tapi juga terstruktur. Iya. Dan sahabat ini juga terlatih. Terlatih begitu. Ya. Jadi sudah dilatih secara khusus untuk dia menjadi sahabat curhat bagi orang lain. Agar orang lain yang curhat itu bisa tercerahkan. Iya, dia bisa lega cerita permasalahannya tanpa takut rahasia pribadinya itu dibocorkan ke orang lain. Itu dia ya poinnya. Apalagi kalau yang punya masalah trust issue. Nah, ya, apalagi untuk saat-saat ini, mungkin sulit ya percaya begitu ya pada orang lain, apalagi menyampaikan hal yang menjadi syak dalam hidup kita begitu, yang kita keep sedemikian rupa membuat kita tuh sebetulnya itu menjadi beban kita begitu ya. Tetapi dengan kehadiran sahabat curhat ini kita menjadi lega dan tercerahkan. Betul. Gitu, ya. Jadi mengapa perlu sahabat curhat itu tadi untuk menolong? Iya. Jadi apalagi ini ya pasca pandemi. Ya. Kita harus jaga jarak, lalu sering di rumah. Ya. Nampaknya banyak orang yang kesepian begitu. Loneliness. Merindukan untuk bisa ketemu dengan orang-orang yang pernah dikenalnya, lalu cerita panjang lebar. Tapi kadang-kadang orang itu sudah tiada. Ya. Mungkin ada yang istilahnya menjadi korban dari COVID-19. Jadi cukup banyak orang yang kehilangan. Baik kehilangan teman maupun juga kehilangan orang-orang yang dikasihi. Dan dia butuh orang lain untuk bisa mendengar keluh kesahnya ini. Lalu juga pasca pandemi, ini nampaknya kecemasan itu meningkat. Kecemasan meningkat. Banyak orang yang istilahnya kecemasannya jadi tinggi, baik takut tertular maupun takut kematian. Jadi, takut tertular dan juga sampai pada takut kematian. Jadi dia tidak tahu kapan penyakit itu datang, lalu juga membuat dia bisa berakhir kehidupannya. Lalu juga satu hal lagi,
angka kenaikan bunuh diri itu tinggi. Itu berdasarkan data ya? Iya, berdasarkan data itu frekuensinya menjadi tinggi. Beberapa orang seringkali putus asa ya. Di masa pandemi, ekonomi juga pergerakannya menjadi sangat melambat, penghasilan jadi kurang, lalu beberapa orang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Itu di rentang usia berapa yang suicidal thought ini atau commit, sudah sampai commit? Iya, jadi memang sebagian besar itu adalah pada usia-usia antara 25 sampai 30 ya. Jadi mereka ini kan istilahnya sudah selesai kuliah tetapi belum mendapat pekerjaan. Lalu juga 25 sampai 30 itu bertumpuk-tumpuk tugas perkembangan ya. Harus mulai bertanggung jawab mendapatkan pekerjaan, punya penghasilan sendiri, lalu biasanya tuntutan dari lingkungan untuk punya pasangan hidup. Ya. Tapi kalau dia loneliness, tidak ada orang yang istilahnya berhasil dia dekati, maka itu juga dia seringkali merasa gagal. Tercekam betul. Gitu. Lalu juga biasanya usia 25 sampai 30 itu juga orang mengharapkan dia sudah punya tanggung jawab, kemandirian, emosinya sudah stabil. Tapi beberapa seringkali masih menunjukkan sifat kekanak-kanakan. Nah, itu juga seringkali menjadi bahan pergunjingan dari lingkungannya, keluarganya, dan seringkali mereka tidak cukup tahan untuk menghadapi ini semua. Suicidal ini kalau boleh bicara ke sana ya, suicidal thought atau sampai pada komit begitu. Kalau sekarang itu angkanya makin meninggi, apakah karena faktor apa? Apakah teknologi, media sosial, atau memang tekanan hidup makin keras, dipicu ekonomi, atau apa begitu? Iya, jadi nampaknya dalam psikologi itu ada rumusnya ya, bahwa perilaku itu adalah karena faktor personnya itu juga karena faktor lingkungan. Jadi saat ini nampaknya lingkungan betul-betul berubah secara drastis ya. Jadi kehidupan nampaknya tidak semudah 10 atau 15 tahun yang lalu. Begitu ya, Pak. Ya. Jadi dunia pendidikan juga mengalami perubahan. Dengan adanya pandemi ini harus punya fasilitas. Nah, biasanya lingkungan keluarga mereka yang tadinya keluarga menengah, sekarang kan lalu turun menjadi keluarga miskin. Yeah. Lalu juga seringkali remaja ingin sekolah, tapi kadang-kadang orang tuanya tidak memiliki dana untuk dia bisa sekolah. Akhirnya dia ingin mencari pekerjaan, tapi ternyata pekerjaan yang diinginkan juga sulit. Mau mengerjakan pekerjaan kasar seringkali malu. Nah, kondisi lingkungan yang menekan demikian. Di sisi yang lain, kalau dia nonton televisi, di televisi itu serba indah. Yang dimunculkan yang indah-indah. Yang indah-indah. Dan cenderung palsu. Yang enak-enak. Yang enak-enak. Yang kaya. Yang mapan begitu. Itu menambah frustrasi mereka. Tapi juga ada faktor person dari orang itu sendiri. Ya, dia seringkali sulit untuk memiliki kecerdasan emosi yang tinggi. Jadi dia seringkali tidak bisa memotivasi diri sendiri. Dia juga tidak bisa menyelesaikan konflik. Maka dibutuhkan orang lain untuk bisa memotret bersama permasalahan hidupnya itu apa. Nah, disinilah teman curhat itu sangat dipentingkan. Apa yang menjadi ciri khas sahabat curhat itu, Pak? Iya, jadi ada beberapa ciri khasnya ya, yaitu biasanya isi pembicaraan itu dijaga betul kerahasiaannya. Jadi seorang sahabat curhat dia tahu ini boleh untuk konsumsi publik, oh ini tidak boleh, ini hanya untuk saya saja, begitu ya. Lalu juga
amatlah penting untuk menepati janji. Jadi misalnya janjian ya, nanti jam 7 di kafe X begitu. Ya mungkin jam 7 kurang 5 sudah hadir di sana. Jadi dia sungguh-sungguh menyediakan waktunya. Untuk itu. Lalu juga dia memberi kebebasan kepada temannya itu untuk bicara apa saja sesuai dengan permasalahan dan kebutuhannya. Begitu. Lalu sahabat curhat ini biasanya juga punya kepribadian yang matang. Begitu. Jadi dia istilahnya mampu mendengarkan aktif atau punya skill active listening. Ya, ngerti betul apa yang dikatakan oleh temannya itu. Lalu juga tanggung jawab pemecahan memang masih ada pada teman yang bermasalah itu. Itu adalah ciri khas dari sahabat curhat itu. Ya, jadi betul-betul terlatih ya. Iya. Bukan hanya teman ngobrol. Bukan hanya teman ngobrol. Malah ada yang kalau Bapak dengar begitu ya, di Jepang itu ada teman menemani aja makan tapi diem begitu. Mungkin karena saking menginginkan teman ya, pokoknya saya cuma hadir aja sampingmu, tapi ya saking loneliness-nya. Iya, betul. Jadi sebetulnya sahabat curhat ini juga muncul karena terlalu banyak orang yang bermasalah, namun konselor profesional yang dihasilkan oleh Fakultas Psikologi itu juga terbatas. Lalu juga untuk Indonesia sebagai negara timur, biasanya orang bermasalah itu datangnya ke sahabatnya dulu, tidak langsung ke konselor atau ke psikolog begitu. Iya. Dia pasti ke sahabatnya dulu. Atau jangan ke pendeta, nanti repot begitu. Ketahui takutnya. Makanya biasanya seorang sahabat ini perlu memiliki skill ini menjadi sahabat curhat, atau bahkan seorang suami dia perlu skill ini supaya istrinya suatu saat bisa curhat dengan menyenangkan. Karena kadang-kadang yang tidak terlatih itu kan diajak ngomong begitu, tapi suaminya wajahnya ke televisi gitu. Gitu. Intensinya itu mestinya semua begitu. Ya udah, yang penting kan saya mendengarkan. Begitu. Ini bukan cuma mendengarkan, tapi sungguh-sungguh begitu ya. Atau kalau suami istri punya anak itu kan juga seringkali penuh permasalahan. Kadang-kadang dia punya masalah, mau diomongkan ke siapa? Biasanya yang terdekat adalah ayah dan ibunya. Kalau ayah dan ibunya memiliki skill sebagai sahabat curhat, maka keluarga itu akan istilahnya bisa harmonis begitu. Lalu juga kadang-kadang kalau kita sedang dalam perjalanan, tidak tahu ya, teman di sebelah kita ini juga bermasalah. Dia ajak kita berbicara, gitu. Lalu menceritakan permasalahannya, begitu. Jadi sahabat curhat ini menarik karena menolong itu memang tugas setiap orang kan. Lalu juga menolong ini sebetulnya seni. Menolong orang itu seni. Seni. Jadi artinya ada orang-orang tertentu yang memiliki communication skill yang bagus. Lalu dia menjadi enak diajak berbicara. Nah, ini kalau dia mendapat pelatihan, itu maka dia akan menjadi semakin menguasai dan semakin banyak orang yang bisa dia layani, begitu. Berarti mesti ada intensi tidak egois begitu ya? Iya. Karena kan aktif untuk mendengarkan itu kan menyediakan dirinya untuk intens begitu ya? Iya. Mendengarkan katakanlah teman kita yang sedang ingin menyampaikan persoalan-persoalannya begitu. Iya. Dan sahabat curhat ini berarti tadi terstruktur, terlatih. Jadi ada istilahnya tahapan-tahapannya begitu ya. Jadi misalnya biasanya kalau ketemu gitu kan basa-basi gitu. Tadi kesini dengan siapa? Aduh, bajunya bagus ya. Basa-basi gitu dulu kan biasanya. Lalu biasanya kemudian tadi ngerumpi tadi. Ini kamu sedang perhatian apa ini? Ini kelihatannya kasus Sambo gitu, atau mungkin sedang mengikuti kasus artis yang
diselingkuhi pasangannya, gitu. Atau juga mungkin ini ada kasus tragedi sepak bola. Biasanya kan kita membicarakan peristiwa-peristiwa yang umum dirasa. Yang umum gitu. Lalu biasanya tukar pikiran. Ya kalau pendapat saya ya, nonton sepak bola kan bisa lewat televisi. Lalu mulai tukar emosi. Tapi kan nggak puas. Kalau nggak nonton sendiri, kalau hadir itu kan kita bisa sorak-sorak, kita bisa ini rasanya. Lalu setelah ada tukar emosi, lalu biasanya kalau saya sih dia mulai cerita tuh permasalahannya, daripada istilahnya bertaruh nyawa begitu, kan lebih baik kita cari yang lebih aman. Nah lalu dia biasanya mulai membuka permasalahannya. Baiklah, kita lanjut dulu ya ke segmen yang kedua. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada saat ini, episode ini kita mengambil judul Sahabat Curhat bersama dengan Dr. Stefanus Suyanto Sanjaya, MSI, Konselor Pastoral. Dan kita sudah tiba di segmen yang kedua. Sahabat, jika ingin menyampaikan respon atau pertanyaan, silahkan boleh sampaikan di kolom yang sudah kami sediakan. Bapak Stefanus nanti akan merespon setiap tanggapan dari para sahabat. Pak Stefanus, kita lanjut ini di segmen yang kedua ini ya. Apa yang menjadi semacam dasar berpikir atau filosofi ya di balik kebutuhan sahabat curhat? Iya, jadi pada dasarnya manusia itu kan butuh orang lain, begitu ya, sebagai makhluk sosial begitu. Lalu juga manusia itu seperti pohon begitu. Jadi pohon itu bertumbuh dan kalaupun dia luka-luka, dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Menyembuhkan dirinya sendiri. Menyembuhkan diri sendiri. Lalu pohon ini juga butuh sinar matahari. Dia juga butuh air, dia juga butuh pupuk begitu. Nah, disinilah sebetulnya fungsi sahabat curhat itu. Dia bisa menjadi sahabat yang hangat tadi ya, sinar matahari begitu. Dia tadinya yang mungkin hatinya sudah dingin karena persoalan-persoalan kehidupan. Dengan adanya sahabat curhat, dia menjadi hangat kembali. Dia bisa mendapatkan kekuatan untuk pulih kembali begitu. Lalu dia juga, pohon itu butuh air ya. Jadi dia melihat keaslian atau genuine ya dari sahabatnya ini, lalu dia itu ada model. Oh, saya perlu juga jadi manusia yang genuine terhadap pasangan saya, terhadap anak saya, tidak berpura-pura begitu ya, tidak menggunakan topeng-topeng begitu. Lalu juga dia butuh pupuk. Pupuk ini adalah lambang bahwa kita perlu menerima orang lain apa adanya. Penerimaan yang tanpa syarat, terutama untuk
anak kita, untuk istri kita, itu kan perlu diterima apa adanya. Nah, melalui sahabat curhat ini biasanya ada model untuk kita bisa melakukan itu semua. Dan relasi antar pribadi itu sangat penting sekali. Makanya kalau ditanyakan dasar filosofinya apa, ini banyak sekali menggunakan filsafat humanistik, gitu ya. Filsafat humanistik. Kita istilahnya perlu menghargai orang dan menerima orang lain itu apa adanya. Dan kalau seseorang itu diterima apa adanya, dia mempunyai kekuatan untuk tumbuh dan juga menyembuhkan dan juga mengatasi permasalahan-permasalahan hidupnya. Ya, jadi solusi memang tetap pada pribadi yang bersangkutan begitu ya, karena dia sebagai manusia punya kapabilitas juga begitu ya, punya kemampuan untuk dia kembali bangkit. Namun kehadiran sahabat curhat ini sebagai yang mengkondisikan semacam itu ya. Iya. Kondisi-kondisi penting begitu. Ibarat pohon, dia bagaikan sinar matahari, air, pupuk yang membuat istilahnya pohon itu menjadi bisa bertumbuh gitu. Bahkan dia bisa berbuah begitu ya. Bisa berguna bagi orang lain karena kehadiran sahabat curhatnya ini. Jadi inti bukan formal begitu ya, Pak. Sahabat curhat ini ya. Iya. Jadi saya membayangkan ini bukan formal atau kayak profesi konselor formal begitu. Ya, bukan ya. Jadi kalau datang ke konselor formal biasanya kan ada informed consent, kesediaan untuk mengikuti sesi konseling, misalnya 6 kali pertemuan, lalu juga ada fee-nya, harus bayar tiap kali pertemuan berapa. Tapi ini seorang sahabat curhat memang dia terlatih untuk istilahnya mendengarkan curhatan hati dari sahabatnya, dan itu dilakukan dengan sukarela. Nah, memang biasanya sahabat curhat ini banyak diadakan di gereja-gereja, terutama gereja yang besar, yang jemaatnya puluhan ribu. Itu kan biasanya Pak Pendeta dan tim pendetanya tidak bisa mendekati satu-satu. Maka mereka biasanya membentuk komunitas kecil-kecil ya, seperti misalnya di Nafiri. Itu dia punya yang namanya CORE, Community of Revival. Jadi 12 sampai kira-kira 20 orang itu berkumpul. Lalu mereka betul-betul menjadi sahabat satu bagi yang lain. Ini biasanya leadernya dari 20 orang ini dilatih untuk menjadi sahabat curhat ini. Lalu kemudian mereka akan diharapkan untuk menjadi sahabat. Iya. Cerita begitu. Teman bercerita. Iya. Jadi anggotanya mungkin malam-malam telepon, ayo kita ketemuan. Nah, lalu dia hadir. Kelompok muda ya, atau kelompok muda yang banyak melakukannya? Tidak hanya pemuda, tetapi juga ada yang sudah dewasa. Jadi beberapa keluarga begitu ya, misalnya 5 keluarga, suami istri, 10 orang itu berkumpul begitu. Bahkan saya senang di GKI itu ada yang istilahnya ketika mereka mengikuti katekese perkawinan, lalu mereka bertumbuh begitu. Lalu 5 tahun kemudian ketemu lagi sudah dengan punya anak, lalu mereka ngadakan retreat bersama. Ada yang 0 sampai 5 tahun pernikahan, 5 sampai 10 semacam itu. Betul. Dan mereka ini seringkali kan ada leadernya. Leader ini yang biasanya dilatih untuk menjadi sahabat curhat itu. Bahkan kadang-kadang karena misalnya ada 5 keluarga yang bersatu, tapi karena masing-masing memang punya punya waktu untuk menolong, lalu juga pribadinya itu matang, communication skill-nya bagus, lalu seringkali mereka dilatih secara khusus untuk menjadi sahabat curhat bagi kelompok-kelompok perkawinan yang lainnya. Begitu. Jika di antara sahabat ingin menjadi sahabat curhat juga, kira-kira apa sikap dasar sahabat sikap dasarnya curhat? Atau bisa siapa saja yang mau jadi sahabat curhat? Oke. Memang ada beberapa sikap dasar ya. Yang pertama adalah tentu saja dia punya respect. Dia punya keterampilan untuk menghargai orang lain itu apa adanya. Dan
respect ini ditunjukkan dengan dia mampu mendengarkan apa yang dikatakan oleh temannya. Jadi sikap menghargai ini kelihatan sekali, dia mampu active listening. Active listening. Jadi dia mampu istilahnya mengangguk-anggukkan kepala, tanda dia menerima itu. Lalu dia punya skill aksen, mengulang 1-2 kata yang kelihatannya hanya dimengerti oleh temannya. Tapi dia sebagai sahabat tidak ngerti. Misalnya, layang-layang putus. Apa yang kamu maksud dengan layang-layang putus? Nah, nanti dia cerita maknanya itu. Atau mungkin kata-kata rahasia lain ya. Hidupku ini gersang. Gersang. Apa yang kamu maksud dengan gersang? Kamu cerita lebih lanjut. Jadi dia harus jeli begitu. Karena seringkali orang berbicara dengan bahasanya sendiri. Nah, jadi di sisi satu sebenarnya mau cerita antara ingin dipahami, tapi juga sekaligus ada yang ingin dirahasiakan. Iya. Iya. Jadi sahabat curhat harus bisa menangkap jeli begitu. Itu. Lalu dia juga punya skill untuk refleksi perasaan. Nah, merefleksikan. Oh, jadi kamu kesepian ya selama ini. Oh, jadi kamu merasa bahwa kamu seperti jauh dari suamimu ya. Kamu merasa sendirian. Nah, ini keterampilan merefleksikan perasaan dari temannya itu penting sekali. Lalu terakhir dia bisa merangkum. Oh, jadi permasalahanmu tuh ini tuh. Nah, kalau ragu-ragu itu kita bisa menggunakan teknik yang namanya klarifikasi masalah. Kita tambahi, apa benar demikian? Nah, kalau dia ngatakan benar berarti rangkuman kita ini tepat begitu. Jadi sikap dasarnya ya mesti senang begitu ya, berbicara, mendengarkan orang lain begitu. Kalau udah nggak senang, iya. Kalau nggak senang, iya, kalau dia istilahnya terlalu luwes sibuk, ya. Iya. Jadi biasanya yang dipilih jadi pemimpin-pemimpin komunitas, kelompok tumbuh bersama, itu kan orang-orang yang ramah, lalu juga hangat, bisa dipercaya, lalu biasanya penuh kasih. Lah kalau sudah penuh kasih kan, kasih itu rela memberi, sikap dasar itu ya, murah hati begitu, lalu suka menolong, punya kepekaan, lalu dia juga toleran, bahkan seringkali ulet begitu. Misalnya temannya ini kok kelihatannya sulit didekati, dia cari cara untuk bagaimana bisa menolong begitu. Jadi ada beban untuk dia betul-betul menolong. Begitu ya. Iya, tidak mudah menyerah gitu. Untuk memenangkan begitu, iya. Lalu satu lagi adalah dia punya sikap penuh penerimaan. Jadi bisa menerima orang lain itu dengan tulus gitu ya, dengan ikhlas begitu. Ya, ini sikap-sikap dasar yang biasanya dimiliki oleh pemimpin-pemimpin komunitas itu. Berarti memang itu tadi yang Pak Stefan tadi sampaikan di segmen awal ya, terlatih begitu ya. Iya. Memang dilatih untuk menjadi sahabat curhat gitu. Nah, di ujung segmen pertama juga tadi Pak Stefanus sudah sedikit menjelaskan begitu ya. Bagaimana proses-proses sahabat curhat di awal, ada basa-basi dulu begitu ya, ada proses semacam dalam tanda petik ngerumpi dulu begitu ya. Untuk Untuk mencairkan suasana. Di samping untuk mencairkan suasana, juga percakapan ini terjadi secara alami. Gitu. Kalau kita ketemu kan biasanya senyum-senyum, basa-basi gitu tuh. Lama ya enggak ketemu gini-gini, cerita-cerita begitu. Lalu juga misalnya sudah janjian ya. Lalu, tadi naik apa? Lalu, bajunya bagus ya. Ini saya ada makanan apa? Lalu kan biasanya ada semacam dialog awal begitu ya. Lalu kalau ini sudah membahas topik-topik yang sedang hangat ya, topik di gereja atau mungkin di masyarakat atau di televisi, itu dibahas dulu begitu. Nah, lalu biasanya tukar pikiran. Dia akan istilahnya, pendapat saya begini, pendapat temannya apa.
Lalu biasanya habis tukar pikiran akan tukar emosi. Nah itu, tukar emosi itu seperti apa? Jadi si teman itu menceritakan emosinya itu seperti apa. Jadi misalnya mengenai kasus perselingkuhan ya, yang sekarang ini sedang tiada jam tanpa pemunculan di televisi kasus-kasus itu ya. Lalu kan di situ emosinya macam-macam itu. Ya. Ada yang istilahnya marah begitu. Tapi mungkin si sahabat curhat ya, karena dia mungkin sudah terlatih hal ini, dia berpikirnya lebih luas gitu ya. Dia nampaknya bisa memahami kasus itu. Sehingga dia cenderung untuk merasa bahwa ya di kalangan para artis kelihatannya tantangan seperti itu tinggi begitu. Nah, ini kan tukar emosinya beda. Yang satu marah gitu begitu, ya. Tapi yang satu kelihatannya lebih tenang menghadapi gejolak itu. Iya, komentar netizen seringkali lebih seru daripada daripada peristiwanya. Begitu. Nah, ini seringkali dengan tukar emosi ini akan membuat seseorang menjadi lebih terbuka. Lalu semacam percaya diri untuk mengemukakan permasalahannya. Lalu karena sahabat curhat ini juga dilatih untuk empati, dia paham betul emosi dan perasaan temannya, maka si teman ini karena merasa didengarkan, diterima, lalu dia percaya diri untuk cerita permasalahan hidupnya. Oh, saya juga pernah digitukan oleh pasangan saya. Nah, dia mulai terbuka lah. Ketika mulai terbuka seperti ini, berarti sudah masuk ke fase curahan hati yang lebih mendalam. Nah, ini sahabat curhat nampaknya perlu peka bahwa ini kelihatannya kasus ini istilahnya tidak menjadi bahan pembicaraan umum, tapi ini bersifat pribadi dan perlu dirahasiakan. Gitu. Oh, jadi melihat persoalan yang muncul. Kalau itu ringan mungkin ya, tapi ketika itu sudah mulai deep, khusus, spesial begitu, sahabat curhat juga mesti bisa menandai, oh ini berarti harus di-keep begitu ya. Tidak. Jadi memang sikap dasarnya juga harus tidak bisa menjadikan orang lain itu menjadi objek. Iya. Objek cerita, menceritakan kasusnya atau menceritakan persoalannya kepada yang lain. Begitu ya Pak Stefanus ya. Baiklah, kita mau masuk dulu segmen yang ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Program ini adalah kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Universitas Kristen Krida Wacana. Pada episode kali ini mengambil judul Sahabat Curhat, dan saat ini kita tiba di segmen yang ketiga bersama dengan narasumber Dr. Stefanus Suyanto Sanjaya, MSI, Konselor Pastoral, Fakultas Psikologi UKRIDA. Pak Stefanus, kita lanjutkan ya, Iya. Pak.
Kalau saya tadi simak ya Pak dari segmen awal lalu kemudian kedua, sahabat curhat ini mengandaikan ada wawasannya mesti luas begitu. Memang biasanya sahabat curhat yang tidak dari psikologi itu seringkali kan juga masih terbatas begitu ya. Iya. Sebetulnya dia dengan active listening, lalu dia bisa merangkum dengan tepat permasalahan dari temannya. Teman yang bermasalah ini sebetulnya sudah tahu solusinya. Tadi seperti filsafat pohon tadi ya. Pohon yang terluka dia bisa menyembuhkan sendiri. Sebetulnya seseorang yang bermasalah sudah tahu solusinya. Hanya dia kadang-kadang ragu-ragu untuk menjalankan solusinya ini. Dia perlu dukungan, dia perlu support. Nah, siapa yang memberi support? Sahabat curhat ini. Pengalamannya dia dihargai, pengalamannya dia diterima, pengalamannya dia didengarkan. Itu membuat temannya yang bermasalah ini jadi percaya diri untuk menjalankan solusinya itu. Nah, inilah keunikan, makanya dikatakan menjadi sahabat curhat itu adalah seni sekaligus science gitu ya. Memang bagus sekali kalau sahabat curhat itu mau mengikuti kursus-kursus psikologi atau di Ugrida seringkali dibuka kelas pendengar gratis gitu ya, mendengar, ngikuti mata kuliah psikologi perkembangan, lalu juga counseling. Nah, itu menambah wawasan memang. Hadir sebagai pendengar untuk bisa menambah wawasan ya. Iya. Seperti itu. Atau membaca buku sendiri, mengikuti workshop atau lokakarya atau training-training. Tentu saja cakrawalannya akan menjadi lebih luas ya. Apalagi kalau mau sekolah di Fakultas Psikologi Ugrida ya, pasti akan lebih lengkap lagi. Lebih lengkap lagi ya. Ada loh, salah satu mahasiswa kami usianya sudah 55 waktu itu. Dia tadinya adalah sahabat curhat. Lalu kebetulan kami bertemu dengan dia, akhirnya dia memutuskan untuk kuliah psikologi dari awal, dan dia merupakan mahasiswa yang senior yang pertama kalinya kuliah dengan di usia 55. Luar biasa. Iya. Sahabat curhat apakah sudah semacam bukan menentukan ya, tapi sejak awal dia sudah katakanlah punya intensi begitu. Ini saya perhatikan dia seperti ada persoalan, lalu kemudian sudah ada intensi begitu ya, secara sengaja aku mau mendekatinya begitu. Biasanya sahabat curhat ini memang sebelum dia ikut pelatihan, dia sudah sering didatangi oleh teman-temannya. Mungkin karena sikap dasarnya. Nah, tadi itu makanya dikatakan seni toh. Seni jadi dia kayak semacam sudah punya bakat gitu ya. Ngomongnya itu enak ya, lalu anggukan kepalanya itu wajar, natural. Ekspresi wajahnya itu betul-betul senang diajak bicara. Lalu dia juga kalau diajak bicara itu tidak tergesa-gesa kepingin pergi ke tempat lain begitu loh. Jadi orang itu menjadi betah ngomong dengan dia. Nah, ini biasanya orang-orang seperti ini itu biasanya diangkat jadi pemimpin komunitas, lalu dia ikut pelatihan-pelatihan sahabat curhat ini. Ya. Jadi bukan dalam arti dengan sengaja begitu ya, tetapi memang dia sudah punya sikap dasar, memang empatinya berarti ya. Tinggi ya, empatinya berarti tinggi, dan orang tuh merasa senang saja begitu. Iya, jadi sebelumnya dia sudah dalam tanda petik laris dikunjungi oleh teman-temannya begitu. Berarti dianugerahi. Makanya dikatakan tadi itu sahabat curhat ini adalah seni. Lalu seni. Perlu dilengkapi dengan science. Gitu. Untuk tools ya, perangkat-perangkat yang akan membantunya begitu. Betul. Jadi memang ini bisa siapa saja kalau begitu ya? Iya. Siapa saja yang mau begitu. Siapa saja yang istilahnya terpanggil untuk menjadi sahabat curhat itu. Jadi dia sendiri merasa gelisah kalau belum melaksanakan itu. Berarti ini misi.
Biasanya di mana ya, atau apa, ada semacam pelatihan begitu, Pak Stefanus, pelatihan bagi setiap orang yang memang ingin menjadi sahabat curhat? Sebetulnya cukup banyak instansi yang memiliki program-program training untuk sahabat curhat ini ya. Seperti misalnya di tiap fakultas psikologi itu biasanya punya pusat layanan psikologi. Nah, salah satu layanannya adalah menolong orang awam untuk menjadi peer counselor. Peer counselor. Counselor bagi teman sebayanya. Counselor bagi teman sebayanya. Ada kualifikasi usia kah, Pak? Biasanya memang ada yang istilahnya menyeleksi berdasarkan usia kronologisnya. Jadi misalnya, ini remaja semua, ini dewasa awal semua, ini dewasa madya, supaya mungkin lebih jelas permasalahannya begitu ya. Ini khusus lansia. Tapi ada juga yang membebaskan supaya istilahnya mereka mengenal berbagai permasalahan dari remaja, dewasa madya maupun usia lanjut. Jadi seringkali tiap-tiap pusat layanan psikologi punya kebijakan sendiri-sendiri, begitu. Lalu juga seringkali counseling center di gereja itu juga punya program-program pelatihan, seperti misalnya di Nafiri Counseling Center. Itu karena jemaatnya sudah 25.000 lebih. Padahal kalau tadi istilahnya 20-25 ya, berarti dia punya 1.000 pemimpin core itu. Ya. Lalu itu kan harus dilatih untuk becoming a peer counselor tadi. Nah, itu biasanya diadakan pelatihan-pelatihan supaya mereka bisa active listening. Lalu juga punya sikap yang positif sebagai sahabat curhat. Lalu juga punya dasar keterampilan yang jelas untuk bagaimana kalau temannya itu mulai membuka diri terhadap permasalahan. Nah, itu semua akan membuat gereja lalu menjadi bertumbuh ya. Menjadi, wah, saya senang bergereja di sini karena saya dilayani sesuai dengan permasalahan saya dan saya bertumbuh di gereja ini. Kemudian pusat konseling di sekolah. Itu seringkali anak-anak SMA itu kan memiliki banyak sekali problema ya. Nah, padahal guru bimbingan konseling perbandingannya 1:150. Betul. Bisa bayangkan. Padahal guru juga seringkali punya kesibukan yang lain. Maka ini perlu istilahnya di sekolah-sekolah diadakan peer counseling training minimal untuk pengurus OSIS begitu ya. Supaya mereka punya skill untuk mendengarkan aktif keluhan teman-temannya dan bisa menjadi sahabat curhat bagi temannya ini. Karena belum tentu juga mereka langsung mau ke guru kan ya? Iya. Lebih aman ke temannya dulu. Lalu di samping dia menjadi istilahnya co-counselor bagi guru-guru BK, dia kan juga punya kepribadian yang lebih matang. Dan dia bisa merasa dihargai karena dibutuhkan oleh teman-temannya. Ini biasanya programnya bagi yang mau bersedia datang silakan, atau kadang-kadang kalau di sekolah begitu ya, atau di gereja menentukan semacam target-target yang memang katakanlah berpotensi begitu. Ada sekolah-sekolah yang secara penuh inisiatif, dia ketua-ketua kelas itu kan biasanya orang terpandang dan dia bertanggung jawab pada kesejahteraan fisik maupun psikologis dari teman-temannya. Ini biasanya dilatih begitu. Lalu juga pengurus OSIS. Itu seringkali. Jadi mereka yang jadi ketua kelas itu kan cukup banyak jumlahnya. Misalnya kelas 11-nya saja ada kira-kira paralel 12 gitu. Lalu kali 3, 36. Lalu pengurus OSIS biasanya kan juga banyak. Itu seringkali bisa sekitar 60 siswa. Itu tiap tahunnya dilatih begitu. Untuk dia bisa menjadi peer counselor atau sahabat curhat bagi teman-temannya. Dan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah-sekolah yang memiliki peer counselor itu kesejahteraan psikologis dari murid-murid itu lebih tinggi dibanding mereka yang tidak ada. Begitu. Cuma memang seringkali sekolah-sekolah yang sudah mampu mengadakan
pelatihan peer counselor, ini adalah sekolah-sekolah yang dananya cukup tinggi. Makanya biasanya sekolah yang maju menjadi lebih maju, sekolah yang kurang menjadi semakin terbelakang. Begitu. Ada problem struktural juga jadinya, karena kondisi sudah lebih siap begitu ya. Entah itu dana, lalu kemudian pemikiran juga, kadang-kadang dananya jadi bingung begitu ya, bagaimana untuk melakukannya, bagaimana untuk buatnya. Jadi sahabat curhat ini bisa juga semacam selain memang menjadi teman begitu ya, sahabat, tapi juga kalau katakanlah untuk sekolah misalkan, ada hal-hal yang sangat katakanlah penting gitu ya, untuk di follow up, apakah itu memungkinkan si murid-murid yang katakanlah jadi peer counselor itu lalu kemudian langsung ke gurunya untuk bisa menyampaikan atau enggak? Karena ada hal-hal yang harus mereka keep, khawatir kawannya justru menjadi tidak percaya, distrust gitu. Jadi sahabat curhat di sekolah itu biasanya tahu, oh ini memang masalah yang saya bisa selesaikan. Tapi kalau ada masalah-masalah yang lebih besar begitu, dia biasanya menyampaikan dalam acara case conference. Jadi pembinaan untuk sahabat curhat ini dilakukan melalui case conference, pertemuan kasus. Dia cerita kasus apa yang sudah ditangani, lalu hasilnya bagaimana, mana yang perlu dirujuk ke konselor. Nah, dari sini konselor sekolah menjadi lebih jelas, oh saya menangani kasus-kasus yang memang cukup berat, yang belum bisa dipecahkan oleh sahabat curhat ini. Nah, biasanya anak-anak itu juga tahu bahwa oh ini kalau masalahnya masalah keluarga yang terlalu mendalam, itu akan dirujuk ke konselor, karena nanti biasanya perlu juga ada pertemuan dengan orang tua murid. Ya. Jadi seringkali beberapa anak itu salah paham dengan orang tuanya. Gitu ya. Juga orang tua kadang-kadang salah paham terhadap anaknya karena dia tidak tahu tugas perkembangan remaja ya. Beberapa anak remaja itu mulai menjauh dari orang tuanya. Orang tuanya mengira sudah tidak sayang dia sama dengan saya. Padahal itu memang masanya. Begitu. Nah, ini seringkali beberapa orang tua perlu diberi informasi oleh guru BK, guru bimbingan konseling, bahwa itu yang wajar itu. Kalau anak-anak remaja mulai menjauh dari ayah ibunya, dia mendekat pada teman-temannya supaya dia mendapatkan kemandirian emosional dari orang tuanya. Kemandirian, betul. Jadi memang tujuannya adalah untuk menolong tadi ya. Iya. Lagi-lagi memang untuk menolong. Lalu dengan adanya sahabat curhat di sekolah, maka aktivitas bimbingan konseling itu betul-betul berjalan. Karena cukup banyak ini guru-guru BK yang mengeluh begitu ya. Wah kok tidak jalan. Ya karena semuanya terfokus pada akademik. Bagaimana pembelajaran itu, apalagi dengan istilah merdeka belajar. Kampus Merdeka kan seolah-olah semuanya belajar ke sana. Nah, makanya konselor nampaknya perlu kreatif dengan menciptakan sahabat curhat ini. Ada remaja saya malah menjadi mengeluh sih, saya pusing sekali, capek sekali, tapi merdeka belajar, lebih capek katanya, pokoknya begitu loh. Baiklah Pak Stefanus, kita dibatasi oleh waktu. Pak Stefanus bisa boleh meringkas ya dari apa yang tadi sudah Pak Stefanus sampaikan dari segmen pertama sampai ketiga kepada para sahabat. Silakan Pak. Iya, sahabat sekalian. Jadi saat ini karena pandemi COVID-19 cukup banyak orang yang kehilangan dan merasa kesepian, juga mengalami kecemasan. Mereka membutuhkan seorang sahabat yang bisa menjadi curahan hatinya. Maka diperlukan sahabat curhat, yaitu orang-orang yang menyediakan waktunya untuk mendengarkan apa yang menjadi permasalahan temannya, dan dia bisa menolong temannya itu untuk memperoleh pencerahan atau insight sehingga dia bisa memecahkan persoalan hidupnya. Memang menjadi sahabat curhat perlu ada pelatihan yang khusus
Dan itu bisa diikuti melalui pusat layanan psikologi di Fakultas Psikologi yang ada, misalnya di Fakultas Psikologi Ugrida, atau di counseling center di gereja-gereja, bisa gereja Nafiri Disciple Church atau di GKI, atau juga di pusat-pusat counseling di sekolah. Nampaknya perlu diadakan pelatihan-pelatihan peer counseling untuk para siswa. Semoga hal ini meningkatkan kesejahteraan psikologis bagi semua orang yang ada di bumi Indonesia ini. Ya. Sahabat, saya mau membaca Mazmur 4 ayat 4b. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Kita memiliki sahabat sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang mau mendengarkan kita, sungguh-sungguh mendengarkan kita. Kepadanya lah kita bisa menyampaikan apa yang menjadi kegundahan, karena Ia menerima kita sebagaimana adanya. Kita bersyukur kita memiliki Tuhan dan sahabat yang sungguh-sungguh mau mendengarkan dan menerima kita, dan biarlah kita juga boleh meneladaninya, mau menerima dan juga mendengarkan sesama kita. Terima kasih Pak Stefanus untuk kehadiran di studio dalam episode dengan judul Sahabat Curhat. Kita jumpa lagi di episode yang akan datang dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.